Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kare suara apa-apa, ibu-ibu lah banyak makan kolak nampak. Tapi apa ustaz dak bagi kolak cerita. Parik tagang mato kandua, parik tagang nang kasero duduk maunjuh mato lah mulai kabuh. Ko ibu nak kasolok, pailah kasolok buat sajang balik lado. Ibu nak takalok lah buat sajang piciang mato celek kamu. Pak Camat membeli tomat, dibeli ke Kota Bali. Salam pertama nampaknya puasa yang terakhir kurang semangat. Salam kedua rencak diulang kembali. Ulang cik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau rekol jadi rayung Pak semua. Lekare suaranya sampai menjulang kali 7 bergetar arasy Allahnya. Alhamdulillahilladzi a'sam bihablillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah. Karena sampai saat ini di penghujung Ramadan, Allah limpahkan nikmat kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, jasad dan ruh kita dalam keadaan sehat walafiat, jasad dan ruh kita masih satu. Lalu nado hamba pisah jasad je ruh wali Pak. Anta kok lah dulu nak mati suri. Alhamdulillah. Ibu-ibu lah sehat, Bu? Tu kalau ditanya di ustaz tu tanda oleh perhatian ustaz mah. Papa le sehat Pak, mama ambo gagah-gagah le sehat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus, Bapak Des kepala desa, pemuda-pemudi, remaja, remaji, nenek mama, seluruhnya ibu-ibu bapak-bapak yang duduk di sudut, yang di tepi, yang tua, yang tak bergigi. Umumnya yang ada di sini. Baik kok dirantangnya panjang, cak dikumpa naknya singkit. Kajian awak kini di penghujung Ramadan dalam waktu yang singkat ini, izinkanlah yaitu 5 pesan malaikat Jibril kepada Rasul untuk umatnya. Apa judul Bapak? 5 pesan malaikat Jibril kepada Rasul untuk umatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Ala selesai Ramadan, kemungkinan besar nanti adalah yang muda-muda Allah barangkek pulau putus cinta dari masjid. Yang tinggal hayal salah, hayal falah. Yang tua-tua, yang garik-garik, gero-gero lah balik lunggah gigit tangga sajalah. Walaupun itu ibu-ibu, bapak-bapak, barale orang dipitalah raminyo alik sajak pagi. Allah menjadi program pemerintah untuk hidup kembali negari, membukakan balipek, membangkit batang tarandam untuk melaksanakan meramaikan masjid cinta masjid bisa berfungsi kalau basatu kapalo rumah tangga, kapalo rumah adat, kapalo rumah madrasah, kapalo rumah masjid. Kalau diterapkan seperti itu, contoh ketek saja Bu Pak. Andaikan anak-anak disuruh mengaji, oi nak mengaji ke masjid lah saudara yo. Jin dua rete jan, jin dua bawa jin dua depan jun, jan jin jun. Anak amak gaib dua muda nonton jin dan jun nganggo semua. Tidak terlaksana program kembali ke masjid, meramaikan masjid. Nah inilah tanggung jawab kita Bu Pak. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Kita rajin ibadah, rajin solat, namun anak-anak kita masuk neraka. Mana tanggung jawab kita? Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Al-yawma nachimu ala afhim wa himim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Hari itu mulut mereka dikunci, yang bicara tangan, kaki dengan apa mereka kerjakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, tangan bicara, kaki bicara, kita rajin solat, rajin ibadah. Anak tidak solat, maka dipanggil kita, Bu Pak. Mana tanggung jawab kita? Nah, inilah akan diminta. Untuk itu, untuk agar kita jangan gagal paham, untuk kembali ke kampung kita yang terakhir dari Sungai Langsetan ini, kembali ke kampung yang paling terakhir, pangkat yang paling tinggi adalah almarhum almarhumah, pangkat yang paling mulia di sisi Allah adalah titel takwa. Agar kita kembali dengan selamat ke kampung yang paling galok itu, Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur. Agar kembali kepada itu, malaikat dengan wajah yang sedih, Rasulullah dengan wajah yang rusuh ketika menghadapi syakaratul maut. Betapa pedihnya Rasulullah ketika itu, bercucurkan keringat. Ondeh yo padih menghadapi kematianku, sehingga pedihnya menghadapi kematian Rasulullah keringat hijau itu. Beliau berkata, salim ubati. Indah dirinya nyapikian doa Bu Pak. Malaikat Jibril sampai-sampai memalingkan wajahnya ketika malaikat Israel mencabut nyawanya. Kenapa engkau wahai berpaling ya Jibril sahabatku? Aku berpaling karena aku tidak tega menghadapi engkau menghadapi syakaratul maut. Aku merasa malu tidak bisa menolongmu. Ba kambiang badiku ba idui ba au di eloson sang ba itu sakinyo mati atatat totot naterotot atatat aja goyang Bu Pak. Ba kambiang deku ba idui ba au di eloson sang ba ditusuk 1000 jarum. Di kambiang itu dikubah hidup dari pisau silet. Dikubah dari kening ini, ditarik dalam keadaan sonsang. Tak layak kalau hidup tanpa amal, mati tanpa persiapan. Maka ditarik ke dalam sonsang, mata terbelalang, lidah terjulang, ciri tak kakang. Ledek habis yang mana la ilaha illallah, matinya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ya Allah ya Tuhanku, pindahkanlah sakit mati umatku kepadaku. Aku cinta kepada umatku. Lea doa nama solawat kepada Nabi cik-cik pulau menyawek sallallahu alaihi wasallam barek. Lidah tu dek kolak makan kolak. Sayang. Ibu-ibu, bapak-bapak. Oleh karena itu Rasulullah memikirkan kita bagaimana cinta kita kepada Rasulullah, Bapak. Sakitnya mati menghadapi matian itu Bapak, bukan alang kepalang tangguhnya ditusuk jarum. Mana anak-anakku, mana orang-orang terdekatku. Oleh karena itu turunlah surat Al-Isra ayat 7. Wahai ya Rasulullah, in asantum la anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau sesuatu itu, seseorang apa yang tanam itu yang akan dia tuai. Jikalau dia berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan itu. Jikalau dia berbuat buruk, Allah perlihatkan pula keburukan itu. Karena sakitnya menghadapi kematian, matinya itu tibanya ketika dan tidak memandang waktu. Oh, boleh menantu lu Pak Malaikat, sorry lu Pak Malaikat, tunggulah mana mo. Tak bisa. Kok boleh bahkan tak padi pecah balah dalam parau. Kok boleh bahkan tak hati kanda Allah Ta'ala malaku. Ya Pak, nama mumbang jatuh, kelapa jatuh, lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut kamala badan kadilarikan. Oh ambo mama, ambo pengurus masaji, ambo Pak RT, ambo Pak Presiden, tunggu lu kau pengawal ambo. Tak bisa. Oleh karena itu dahsyatnya menghadapi kematian, ada yang senang, ada yang bahagia. Malaikat turun. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hamsa nasihah. Datang malaikat Jibril kepada Rasul dengan 5 nasihat. Al-awalu ishma syi'ta fa innaka mayyit. Apa kata malaikat Jibril? Yang pertama, hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan meninggal. Kalau awak hidup akan menghadapi kematian, hendaknya kita mempersiapkan. Ini makna yang tersirat dari mendoakan. Kalau awak suka mencari orang meninggal, ketika orang lain, ketika kita meninggal, pasti orang lain akan ringan kaki mencari awak. Ya nak Bapak?
Ketika awak rajin mendoakan orang, berkerumun mendoakan orang, ketika kita meninggal, pasti orang akan mendoakan pula lebih banyak kepada kita, membaca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Tetapi kalau kita berat kaki melangkah kepada orang lain, maka orang lain pun akan berat kaki pula melangkah kepada kita. Jadi solat itu Bu Pak, hakikatnya mengajarkan kepada kita berbuatlah karena Allah. Yang pertama, hubungan kepada Allah bersih, hubungan kepada manusia rancak. Di ujungnya adalah lillahi ta'ala. Itu terkandung surat Al-Baqarah ayat 17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada an-nara falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Seumpama seperti semisal orang yang menyalakan akan api, tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahayanya. Maka sucikan diri dan hati awak sebelum menghadap zat Allah yang maha suci. Campan iri, sombong, takabur dan sifat dengki kepada orang lain. Kemudian di akhir salam ke kanan, salam ke kiri. Caliklah pada hari raya ke Bu Pak, tetangga awak kanan, tetangga kiri, madun sana awak, makam nakan awak yang tak beli baju baru. Sepanjang takbiran mereka bercucurkan air mata. Dun sana ambo yang banyak dah mencari ambo dah orang beli baju baru, ambo tak beli baju baru. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan juga, as-sawmu Ramadan mu'alaqatus samawati wal ard la yarfa'u illa bi zakatil fitrah. Puasa Ramadan itu tergantung-gantung antara langit dan bumi pahalanya, la yarfa', dan tidak diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Itu adalah hakikat hubungan kepada manusia. Jadi untuk hidup menghadapi kematian ke Pak, bukan hanya hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan manusia rancak pula. Oleh karena itu sebelum menghadapi kematian, tuan rumah mengatakan, orang kampung, selama hidup di dunia, kau ada lidah salah kata, tangan salah jambau, kaki salah langkah, lai dimaafkan. Lai, kalau sandek tiurang, maka sandek pula menghadapi desa percacingan, sakaratul maut, payah dia menghadapi kematian. Karena dalam hatinya ada penyakit. Kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marad. Allah tambah penyakit itu, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu ketika jasad terbentang di depan rumah, apa kata hakikat jasad itu? Orang kampung cali lambo, ambo lah lipet tangan, ambo lah disolatkan. Hakikatnya ya, pesan kebaikan di sana adalah orang kampung lipetlah tangan sebelum dilipatkan orang lain. Orang kampung usunglah kaniang ke kiblat sebelum diusung ke tempat lain. Orang kampung solatlah di belakang imam sebelum diopor disolat di depan imam, sebelum disolat jenazahkan. Iko pesan malaikat Jibril nang lupa awak. Iko ndak solat Ramadan ketika dilatih, ketika pas ujian awak hilang dari masjid. Yang sebaik-baiknya kata Rasulullah manusia, siapa yang sama sebelumnya adalah merugi. Siapa yang turun ibadahnya, lah selesainya latihan, ala keluar Ramadan, tinggal tonggak sebanyak lain tua-tua gero baik lungga gigi tangga selai, maka termasuk orang yang terkutuk. Siapa juga yang terkutuk Pak? Orang tuanya terkutuk juga di situ. Kenapa? Tanggung jawab awak sebagai anak menyuruh ke masjid. Padahal kalau disuruh ke masjid, bara amalan awak dapat anak awak. Setiap langkah ke masjid, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka siapa yang beramal sebesar biji zarah, Allah hitung sebagai kebaikan. Dan siapa yang beramal berbuat buruk sebesar biji zarah, Allah hitung pula. Kalau buruk awak hitung je ni Tuhan. Tapi kalau berbuat baik, malangkam haji ciek 2 3 4, hitunglah barah ni lepas lo nyebut Pak. Jadi pada bulan Ramadan yuda apa sawabah? Ibu-ibu kan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bara langkah masjid biasa 1000 kali 1000. Maka mantaplah ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin solat ke masjid. Pak ibu-ibu rahimakumullah. Awak sampai 8:30 saya nak ada, Mak. Yang kedua, pesan malaikat Jibril adalah wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah kamu sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mendapat balasan. Ada dalam satu kampung Bu Pak, payah menghadapi kematian. Alasa anggotnya rajinlah lo ke masjid. Tapi ketika menghadapi kematian orang keranan,
La ilaha illallah, dibisin. La ilaha illallah. Payah bu pak, yo payah melok tali angok tu. Kemudian dipanggil Pak Kiai, dia baca Yasin, dibacakan kalimat la ilaha illallah lah, macam-macam dibaca. Tetap tapi ketika itu bapikir orang anan pakai dia goga. Tanggalai mu coklat, imu hitam, imu kuning segala imunya. Dan ketika itu dipanggil teman yang selalu kau saji pak. Panggil sanu tu lah, nyon tahu kelimanya mungkin. Ketika itu tiba menconcong kawan itu. Alah tiba menconcong bapak. Ya pak ya mendapat kematian. Jimat antu keluar lah kalau mendapat kematian. Ketika itu dikeluarkan jimat dalam sakunya bapak. Dia doan kakak palonyo bala 6. Bala 6 adik. Ketika dia doan tu langsung kiku alias mati. Kenapa? Matinya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidup. Orang solat tarawih, inyo bala ampe, bala 5, bala 6, orang nak lalu sampai pagi dah madai. Tak kaji siro-siro dah. Sainggonyo ketika menghadapi kematian, tibalah malaikat. Iko bala ampe, bala 5, bala 6, yang pang. Tagang mati mengalejang-alejang. Bak kambing dikubai bure, bau di elo songsang. Ba itu sakitnya mati. Aku muka di mana peda buat dulu mak dai. Dari mak buat biaya Sarudin dulu sampai tak kini ambo pakai prinsip hidup kamu pak. Terima kasih ibu ambo. Ambo duduk dengan mak dai kalau masjid dulu. Tapi apa yang diamalkan oleh para imam kita, guru-guru kita, insyaallah teresap di ambo. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi ketika kita hidup, hendaklah hidup bertongkat budi, mati bertongkat amal. Persiapkan diri karena kematian itu, nikmat itu datang diberikan oleh Allah. Allah tidak memandang waktu mencabutnya. Apa yang kita perbuat, umpamanya lidah baca carui, maka mati kita baca carui. Lidah kita baca istighfar, maka lidah kita akan menghadap Allah dengan istighfar. Lidah kita baca mantra-mantra, maka lidah kita meninggal dalam keadaan baca mantra-mantra sesuai dengan kebiasaan hidup awak bu pak. Jadi intisarinya ibu-ibu, bapak-bapak, semasa hidup di dunia, biasakan lidah membaca yang baik-baik, telinga mendengar yang hebat, yang mantap-mantap, mata melihat yang indah-indah dalam kebaikan kekuasaan Allah. Seluruh tubuh ini jadikan kulitku hamparan ke Baitullah, tulangku tiang ke Baitullah, urekku kawek ke Baitullah, diriku tagok ke Baitullah menghadap ridha Allah, sehingga Allah menjemput, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi. Hai jiwa yang tenang, kembali ke keribanku, padkhuli fi ibadi, jadilah kamu golong hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Mulai tu aku dapat bu pak. Ikut pesan malaikat Jibril adalah sangat dalam bagi kita. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril kepada malaikat dan umatnya, ahbib man ahbabta fa innaka mafarikuh. Cintailah sesuatu itu, tetapi ingat kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Oh, kau cinta wakana, nasihati anak walaupunlah sampai bersuami beristri. Jangan biarkannya bertawuran, jangan biarkannya TikTok, jangan biarkannya main game, main HP. Ketika solat ikut ndaklah bungkuk kepala main HP. Oi, bahayanya lah. Sepanjang ustaz azan, sepanjang itulah mengganggu main HP, Bapak. Tinggal solat tanggung jawab kita. Kalau cinta kepada anak, kau upiak rambah lapaku. Nak tarang jalan kapara, kau upiak elok lalaku. Nak sayang orang kawa. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita sebelum anaknya besar, apa yang dia bisikkan? Mata buruna min ba'di. Apa nak yang kamu sembah sesudah aku mati? Nak ditanamkan nilai harta. Kalau ditanamkan nilai harta, anak akan gila harta. Harta itu tidak bisa dia fungsikan, malah menghancurkan kita. Harta tahta wanita. Tapi jangan tanamkan mata kuluna min ba'di. Apa yang kamu makan nak sesudah aku mati? Kalau dia makan salah, nah haramnya makan, nah halalnya makan. Sadoi halal haram antam saja. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang keempat, pesan malaikat Jibril kepada Rasul untuk umatnya,
adalah sariful mukmin qiyamul lail. Semulia-mulia orang yang beriman adalah orang solat malam. Kalau solat malam, iktikaf menjelang hari raya maupun keluar malam itu, jantung awak sehat, Bu Pak. Kenapa sehat? Air wuduk itu sehat karena udara ketika itu segar. Orang lalu kantui tak terpancang malam tu dah. Dia kantui lalu, Bu Pak. Makanya segar udara itu menyehatkan jantung kita. Asap-asap polusi, air yang kotor, cirit-cirit nahi-nahi itu keluar. Kita berwuduk masih keadaan bersih, sehat untuk kesehatan. Fil jismi sani akli sani. Dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Itu pesan yang keempat. Kalau cinta kepada Allah, korbankan waktu kita di malam hari. Jaringan Allah itu pada malam hari semua orang tidur. Allah lihat jaringan yang terkuat. Karena jaringan wak cie sinyalnya paling kuatnya. Lebih orang lalu. Jadi mana kuat itulah yang paling capek diterima oleh Allah. Tapi ketika siang hari awak ada konsentrasi, indak kusuk, jaringan banyak masuk, maka jaringan yang sakit ko yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala paling capek. Karena pada bulan Ramadan ini tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Malaikat dan ruh turun bagi kita rindu orang tua, nak sempat minta maaf, doakan mereka berkunjung. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Jadi ketikanya berkunjung malaikat dan ruh, senang hatinya ke rumah awak. Tapi kalau ada duit abang disayang, gak ada duit abang ditendang. Kapan perlu tangkai sapu malayang, pariuk tabang kuali malayang. Bulan Ramadan yang rahmat, karena beli baju raya lanat jadinya. Malaikat dan ruh berkunjung, ibu bapak, menjadi malu onde baca ke anak cucu wak, bukannya mendoa, bukannya solat tahajud, bukannya mendoakanku. Malaikat dan ruh berbalik tempatnya dengan merasa malu masuk ke rumah awak. Jadi pada bulan Ramadan ini, sebelum Ramadan mau Ramadan, kalau ingin dekat kepada Allah, korbankan waktu kita solat di malam hari. Ada permasalahan dengan suami, ada permasalahan dengan keluarga, ada permasalahan dengan kemenakan menjadi duri dalam hati kita. Tadahkan tangan kita, tundukkan kepala kita, adukan kepada Allah. Allah akan mengabulkan. Jangan kita al-istighalu bi khubin nas, terlalu sibuk membuka aib orang lain, dosa. Amalan ibadah kita yang harusnya dipelihara oleh Allah, yang harus disucikan bagaikan bayi baru lahir, terhapus olehnya. Kemudian yang terakhir, istighna anin nas ya Muhammad. Semulia-mulia manusia adalah manusia yang tidak bergantung kepada manusia lainnya. Inyo nak takui ke manusia di makarajo. Gara-gara karajo ke manusia, dia halalkan perkara yang haram, dia haramkan perkara yang halal. Dia takut kepada manusia daripada takut azab Allah. Nah, inilah artinya dimanapun kita berada, penuhilah panggilan dan perintah Allah sebelum memenuhi panggilan manusia yang bernama makhluk. Itulah pesan malaikat Jibril. Artinya kesimpulannya, Bu Pak, dalam pesan malaikat Jibril ini adalah pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya selagi hidup. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Inilah tujuan malaikat Jibril, agar kita hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Artinya apa? Pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat apa itu? Nikmat hayataka qabla mautik, hidup sebelum matimu, manfaatkan. Kemudian wasihataka qabla sakmik, sehat sebelum sakitku, manfaatkan. Yang ketiga, wasababaka qabla harmik, muda sebelum tuamu, manfaatkan. Yang keempat, wafirawaka qabla su'lik, lapang sebelum sempit, manfaatkan. Yang kelima, wawinaka qabla fakrik, kaya sebelum miskin, digunakan. Kaya anak, kaya harta, la tuhammilu awqatikum, jangan sia-siakan waktumu. Al waktu kasab, fa illam ta'tahu fa innahu ta'tahu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau awak lalai menggunakan anak-anak awak di hari ini, mereka tidak bisa mengkapani kita suatu hari menghadapi kematian. Mereka tidak bisa menyolatkan suatu hari kematian. Ruh kita meronta-ronta kesedihan. Manfaatkan itu sebelum pedang itu memotong leher anak kita, harta kita. Harus kita fungsikan di jalan Allah. Fungsikan anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Nikmat Tuhan pergunakan sebelum dicabutnya. Itu saja kajian awak. Mudah-mudahan bisa meningkatkan amal ibadah kita, diresapi dan diamalkan, dan seketik dan sabinjek, Bu Pak.
Mohon maaf. Lady maafkan salam buat ibu-ibu ambo yang cantik. Apa-apa nama maafkannya. Ibu-ibu ambo boleh dimaafkan. Apa-apa boleh dimaafkan. Terima kasih banyak. Alif jo nun tanda rafa, hazab jo sukun tanda mati. Ridho jo maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.